Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar, para pecinta ilmu agama Islam, saya melanjutkan hadis yang keempat dari kitab Mukhtarul Ahadits. Ini hadis yang keempat ini sangat sangat mantap sekali menurut saya dan sangat penting sekali bagi kita untuk mendengarkannya. Karena hadis yang keempat itu temanya apa? Afatuddin, bahayanya agama. Lah, dalam hadis yang keempat ini saya akan membaca hadisnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kita itu membaca bismillah, baca sholawat dan juga baca al-fatihah kepada para masyayikh, para guru-guru kita. Semoga ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bagi keluarga dan juga nanti bisa bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah nafa'na bi ulumi fitar amin ya rabbal alamin. Afatuddin salasah. Jadi madharat atau bahaya agama itu ada 3. Afatuddin salasah. Yang pertama faqihun fajirun. Yang pertama adalah orang yang ahli fikih tetapi dia fajir. Fajir itu artinya orang yang durhaka, orang yang lacut mulutnya. Yang kedua, wa imamun jairun, yaitu imam yang zalim. Dan yang ketiga, wa mustahidun jahilun, dan yang ketiga adalah seorang mujtahid yang jahil, yang tidak mengerti masalah agama. Ini kalau kita tarik dalam kehidupan saat ini, itu sangat relevan sekali, sangat pas sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh rawahu ad-Dalami an Ibnu Abbas. Jadi tanda-tanda semakin akhir dunia ini, apakah iman kita itu semakin baik atau tidak? Maka tanda-tanda agama ketiganya itu ada. Faqihun fajir, yaitu orang yang pandai di dalam agama tetapi ucapannya tidak baik. Itu di dunia saat ini itu sudah nyata. Sukanya menghardik orang lain, menjelekkan orang lain, mengata-ngatain orang lain. Itu adalah seorang faqih, orang yang paham. Tetapi suka dia itu membenturkan, suka dia itu menghardik, suka menjelekkan orang lain, merasa dirinya yang paling hebat. Itu bahaya, karena termasuk salah satu rusaknya agama seorang ya, dia itu suka menghardik orang lain. Berarti di dalam hatinya itu masih ada penyakit takabur, penyakit sombong. Kemudian wa imamu jair, imam yang zalim. Imam yang zalim di sini bisa pemerintah, bisa wilayah, bisa orang yang menjadi imam dalam keluarga. Kalau imamnya itu zalim, bagaimana dia akan bisa mampu untuk memimpin kaumnya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Dalam satu makalah, satu hadis itu bahwa seorang pemimpin dia itu mempunyai tanggung jawab terhadap rakyatnya. Kalau pemimpinnya zalim, suka menipu, berbohong, bagaimana yang dipimpin? Tentunya warganya akan menjadi hancur. Karena apa? Zalim. Dia tidak menetapkan hukum sesuai dengan aturan yang ada. Dia menetapkan tetapi dirinya tidak pernah melaksanakannya. Itu namanya zalim. Karena kata zalim adalah orang yang tidak menempatkan pada tempatnya. Kemudian yang ketiga adalah tanda dari rusaknya agama adalah wa mustahidun jahilun, orang yang tidak punya kapasitas menjadi seorang mustahid tetapi dirinya berani menghukumi suatu permasalahan. Contoh, kalau ada di era saat ini banyak sekali orang yang hamil di luar nikah. Nah, ini ketika orang itu nggak paham, maka orang yang hamil duluan ini seakan-akan diperbolehkan dia itu untuk langsung dinikahi. Karena apa? Karena dia merasa sudah hamil duluan. Padahal ini tidak seperti itu. Alasannya nggak boleh seperti itu. Orang yang nikah, orang yang hamil duluan, maka ketika anak itu lahir, seharusnya dia itu nasabnya tidak kepada ayahnya, tapi nasabnya ikut kepada ibunya. Sehingga ketika nanti suatu saat dia nikah, maka yang berhak untuk menjadi wali adalah seorang waliul hakim, waliul qadhi, tidak
orang tua itu tidak berhak untuk menjadi wali, apalagi ayahnya. Karena dia statusnya adalah anak lamul jadah, anak di luar nikah. Tapi di era sekarang ini, ketika saya itu bercerita kepada guru-guru saya yang ada di KUA untuk menyelamatkan dari yang namanya fitnah, musibah, maka orang yang hamil di luar nikah akhirnya pun juga dinikahkan, karena untuk menjaga aib itu semakin berbahaya, menimbulkan fitnah, menimbulkan masalah, sehingga dinikahkan supaya tidak menambah dosa. Tetapi besok ketika anak itu lahir dan orang tuanya mau menikahkan, maka yang berhak menjadi wali adalah seorang hakim. Ini kalau kita nggak paham, maka orang yang bodoh, yang tidak paham agama, dia berani, yang menikahkan adalah orang tuanya. Ini hati-hati. Maka pentingnya kita belajar agama. Tujuannya adalah supaya kita tahu mana hukumnya halal, mana hukum yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Oke, ilaliko walafu minkum. Semoga ini menjadi berkah, menjadi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.